Anda menyaksikan The Bond Report CNBC Indonesia bersama saya Syafina Nasyar. Kali ini kita akan mengulas lebih dalam tentang instrumen pendanaan yang cukup baru dikenal dengan Orange Bond atau Orange Sukuk. Dan apakah instrumen pendanaan ini cukup untuk bisa memenuhi target SDGs di Indonesia? Dan saya akan cari tahu hal tersebut bersama dengan Bapak Arifin Rudianto, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Terima kasih Pak Arifin atas waktunya untuk CNBC Indonesia. Langsung saja Pak, kita mulai diskusi kita. Saya mau tahu secara garis besar bagaimana capaian SDGs sejauh ini di Indonesia, apalagi yang masih bisa ditingkatkan, target-target apa yang memang sudah tercapai, pembenahan apa lagi yang masih bisa dilakukan. Silahkan Pak. Jadi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2030 yang sudah ditetapkan dengan keputusan Presiden, itu hampir semua goal SDGs, ada 17 goal dan sekitar 233 indikator itu sudah ada kementerian lembaga sebagai pengampunya, penanggung jawabnya. Nah itu sudah jelas nanti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kementerian lembaga, apa targetnya, programnya apa, kegiatannya apa, biayanya berapa, itu sudah jelas. Yang untuk pemerintah. Nah yang untuk aktor non-pemerintah, kita sedang menyusun namanya Rencana Aksi Nasional. Di mana nanti kita akan mengundang keempat platform tadi untuk mengisi semacam formulir atau rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Tapi tidak hanya yang bersifat corporate social responsibility, tapi proses bisnis keseluruhan. Jadi itu nanti kalau di total-total tentunya anggaran yang dialokasikan kan sangat besar. Mungkin kalau di total dari semua perusahaan besar itu akan lebih besar dari yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Itu kira-kira yang akan kita lakukan untuk mengatasi upaya-upaya goal-goal yang masih tertinggal tadi. Kira-kira demikian Mbak secara umum. Iya. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait pendanaan. Nah, kami ingin tahu juga evaluasi pendanaan menurut Bappenas sejauh ini gimana, bagaimana dari kemampuan pendanaan dalam negeri dan luar negeri atau ada alternatif sumber pendanaan lainnya, Pak? Ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa mengandalkan anggaran pemerintah. Mungkin kalau kita pakai anggaran pemerintah saja, itu hanya 40% lah yang akan tercapai, maksimum itu. Makanya perlu pendanaan non-pemerintah. Nah untuk itu kita mengoptimalkan namanya pendanaan inovatif. Pendanaan inovatif ini bisa dalam bentuk tadi bond, bisa dalam bentuk zakat, kalau face base, bisa dalam bentuk CSR dan sebagainya. Nah, itu nanti kita orkestrasi. Kita gabungkan menjadi suatu ekosistem yang menyatukan semua sumber pendanaan dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendukung goal-goal dari SDGs ini. Nah untuk itu kita sudah menyiapkan suatu unit di Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas, namanya SDGs Financing Hub. Itu menyatukan semua demand itu proyek-proyek yang akan dilakukan untuk mendukung SDGs, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, dan sumber-sumber pendanaan yang ada. Nah, nanti kita integrasikan, pemerintah melakukan apa, aktor non-pemerintah melakukan apa, khusus dunia usaha melakukan yang mana, nanti zakat dan sebagainya yang mana, itu ada gambaran utuhnya. Itu kita susun melalui tadi SDGs Financing Hub. Iya, kita tahu Pak, kita punya sustainability bond, sukuk bond, orange sukuk gitu kan. Apakah ini sudah cukup memadai Pak untuk pendanaan sebenarnya? Karena ini kan berarti kan salah satu yang non pemerintah financing ya Pak. Iya, iya. Jadi itu memang cukup tapi belum cukup. Ya, belum bisa memenuhi semuanya. Iya. Tapi paling enggak sudah sangat membantu kita semua. Jadi dengan bond itu kita mendapatkan sumber pendanaan baru di luar anggaran yang rutin dari pemerintah. Dan itu kita sepakati bersama. Misalnya SDGs bond dengan Kementerian Keuangan, itu kita sepakati kebutuhan SDGs berapa sih? Nah, mana yang bisa dibiayai dengan SDGs bond ini?
target yang mana saja, proyeknya yang mana, nanti sistem pelaporannya gimana, karena harus ada akuntabilitas dan transparansi. Nah itu kita kerjasamakan. Oke, dan PNM juga sudah merilis tuh Pak, Orange Bond dan juga Ya. Orange Sukuk. Nah, bagaimana tanggapan Bappenas terhadap aksi ini? Saya kami ya, sangat menghargai Orange Bond ini. Karena baru pertama lembaga keuangan atau bursa itu menghargai aspek gender langsung dalam penerbitan bondnya. Dan ini sangat penting karena itu jelas nanti tidak hanya memberikan modal, tapi juga mendukung program pemerintah maupun khususnya program SDGs untuk mengatasi kesenjangan. Karena saat ini dari survei BPS itu partisipasi tenaga kerja wanita masih sangat rendah. Makanya kalau kesenjangan ini bisa dikurangi, hasil penelitian dari lembaga internasional itu mengatakan kalau kita bisa mengurangi kesenjangan gap ini akan meningkatkan PDB kita. Jadi semakin kecil kesenjangan, semakin banyak wanita terserap di tenaga kerja, PDB kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Itu hasil kajian internasional itu. Menyinggung statement Bapak yang terakhir, Orange Bond Bapak tahu memang sangat difokuskan atau ada part yang memang memfokuskan untuk pemberdayaan perempuan. Nah, seberapa urgent Pak sebenarnya pemberdayaan perempuan ini perlu untuk dicapai agar target-target SDGs juga lebih terpenuhi menurut evaluasi Bappenas? Ya, hasil evaluasi kita menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan ini akan menjadi game changer untuk keberhasilan pelaksanaan SDGs. Dan ini akan mempengaruhi goal-goal yang lain. Jadi andai kata pemberdayaan perempuan melalui berbagai upaya, baik itu menggunakan permodalan melalui penerbitan bond ini dan langsung tertuju kepada tenaga kerja usulnya UMKM yang dari kelompok wanita seperti yang dilakukan oleh PNM itu akan sangat-sangat mendukung. Jadi tidak hanya sebagai strategi untuk mengurangi kesenjangan gender gap, tapi juga salah satu strategi ekonomi seperti yang kami sampaikan tadi. Karena akan semakin banyak pekerja wanita tertampung, itu akan semakin meningkatkan PDB kita. Mungkin bertambah sekitar 9-10% hasil kajian itu. Kalau bisa dioptimalkan. Ya, karena potensinya sangat besar. Iya. Dari Bappenas sendiri apakah ada sinergi untuk mendorong adopsi Orange Bond agar bisa turut melakukan evaluasi terhadap efektivitas pencapaian target SDGs dengan adanya penerbitan Orange Bond ini, Pak? Ya, jadi kita berupaya mensinergikan semua sumber-sumber pendanaan atau innovative financing ini dalam bentuk namanya INFF, Integrated National Financing Framework. Jadi kita ciptakan kerangka pembiayaan yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung program-program SDGs. Ini mengintegrasikan semua sumber, baik dari APBN, Blended Finance itu gabungan antara APBN dan non-APBN, dari filantropi maupun dari berbagai sumber lainnya. Jadi kita gabungkan di situ, nanti akan jelas mana-mana target atau goal yang sudah mendapatkan pembiayaan, mana yang memerlukan pembiayaan lebih banyak lagi, kemudian bentuk proyeknya apa, dan bagaimana melaksananya. Selain itu kita juga menciptakan tadi yang namanya SDG Financing Hub. Kita mempertemukan antara supply dan demand. Demand di sini adalah proyek-proyek yang kita susun untuk mendukung pelaksanaan SDGs. Supply-nya adalah tadi sumber pendanaan baik itu dari APBN, non APBN, dari sukuk, dari bond, dari faith based philanthropy dan semua itu nanti dalam satu sinergi kita upayakan itu. Dan itu kita lakukan melalui dialog tadi. Jadi tiap tahun kita continue melaksanakan dialog baik dengan filantropi, dengan dunia usaha, dengan akademisi dan sebagainya. Oke, baik, tentunya kita berharap semoga upaya SDGs ini bisa terus dicapai dengan beragam metode pembiayaan kreatif yang memang sedang diusahakan. Terima kasih banyak Pak Arifin atas waktunya, sehat dan sukses selalu untuk Anda.